Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rismata Putri. Saya dari SI kelas 5D. Di sini saya diberi tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya akan membahas tentang bab 3 yang berjudul teori, konstruk atau variabel, spesifikasi model dan spesifikasi model penelitian. Nah, kita langsung bahas slide berikutnya. Yang pertama ada teori. Teori merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang disusun secara sistematis. Prinsip tersebut berusaha menjelaskan hubungan-hubungan antar fenomena yang ada. Setiap teori akan mengembangkan konsep-konsep yang digunakan sebagai simbol fenomena tertentu. Sebagai contoh, pada kata pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi artinya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Sedangkan dalam ilmu marketing, pasar itu artinya pembeli. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa kata pasar ini memiliki konsep yang berbeda sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Selanjutnya kita bahas tentang konstruk atau variabel. Konstruk adalah jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi dari konsep dan diciptakan untuk teoritis tertentu. Yang kedua ada variabel. Variabel adalah konstruk yang dapat diukur secara operasional dalam suatu model penelitian empiris. Jadi sebenarnya konstruk sama variabel ini sama, yang membedakan hanyalah biasanya variabel ini lebih sering digunakan pada penelitian, lebih familiar gitu kata variabel. Dan kalau variabel itu bisa diukur secara operasional. Nah, kita bahas pengertian variabel kembali. Variabel adalah karakteristik partisipan atau situasi pada suatu penelitian yang memiliki nilai berbeda pada studi tersebut. Suatu variabel memiliki variasi atau perbedaan nilai atau level atau kategori. Berikut contoh variabel dalam penelitian ilmiah. Yang pertama ada gender. Nah, gender ini merupakan variabel karena dia memiliki dua level atau dua kategori. Yang pertama ada perempuan, yang kedua ada laki-laki. Nah, variabel selanjutnya ada usia. Usia ini bisa dikatakan variabel karena dia memiliki beberapa nilai dan nilai tersebut banyak ya, dan juga bisa dikategorikan. Nah, ada variabel yang tidak diakui. Maksudnya apa? Variabel yang tidak diakui ini ketika dia hanya memiliki satu nilai. Contohnya gender. Pada suatu penelitian, gendernya itu hanya perempuan. Nah, itu berarti perempuan itu adalah bukan variabel karena dia nilainya tunggal gitu. Sedangkan variabel yang benar itu harus dapat diukur atau dikategorikan. Nah, ini dia penjelasannya lebih rinci. Variabel terdefinisi secara operasional. Variabel harus terdefinisi secara operasional, yaitu dapat digunakan untuk mengukur suatu konsep. Berikut contohnya. Ada variabel demografi. Di dalam variabel demografi ada usia, gender, dan etnik yang pada umumnya diukur dengan meminta partisipan atau responden memilih kategori yang tepat dari daftar yang dipilih. Jadi, usia, gender, dan etnik itu termasuk variabel demografi. Dan dia ini terdefinisi secara operasional karena dapat diukur dan dapat dipilih nih kategorinya kita masuk yang mana gitu. Selanjutnya tipe-tipe variabel. Variabel ada yang independen, dependen, dan extraneous. Ini harusnya pakai N ya, ini tipe nih. Nah, independen itu disebut juga sebagai variabel faktor. Nah, variabel independen terbagi menjadi dua. Ada variabel independen aktif dan independen atribut. Nah, kalau yang aktif itu biasanya yang dia tuh gampang berubah. Misal kita ngukur berapa banyak orang menggunakan surat elektronik dan surat non-elektronik. Nah, itu kan selama proses penelitian, hal itu terus berubah-ubah. Maksudnya kayak hari ini mungkin banyakkan surat elektronik, mungkin esok hari penelitiannya lebih banyak surat non-elektronik. Nah, itu namanya independen aktif. Kalau independen atribut, dia itu adalah variabel yang tidak mudah berubah. Contohnya, etnik, suku kan kayak ya orang kalau udah ada di satu suku ya nggak berubah-ubah gitu ya. Terus umur juga jarang berubah. Umur kan kita ganti umur tiap setahun sekali, nggak tiap hari. Nah, habis itu ada pendidikan juga
tidak mudah seseorang untuk merubahnya karena harus sampai selesai kan. Nah, itu dia bedanya. Selanjutnya ada variabel dependent. Variabel dependent ini variabel yang diasumsikan untuk mengukur atau menilai pengaruh variabel independen. Lalu variabel ekstranus pada umumnya tidak menjadi perhatian peneliti, namun dapat memberi pengaruh pada variabel dependen. Contohnya kita meneliti suatu populasi, nah variabel yang tidak menjadi perhatian misalnya kayak suhu gitu ya, suhu atau pengaruh lingkungan lainnya. Padahal itu sebenarnya berpengaruh, cuman bukan pusat perhatiannya nggak ke situ. Nah, selanjutnya ada konstruk formatif dan konstruk reflektif. Kita bahas dulu konstruk formatif. Konstruk formatif ini ciri-cirinya ada 4. Indikator menyebabkan konstruk memiliki kovarian yang tidak tinggi. Indikator dalam model formatif tidak berhubungan dengan variabel lain, tidak perlu memiliki unsur yang sama karena masing-masing indikator unik. Nah, maksud dari indikator menyebabkan konstruk, jadi di sini ada indikator nih, ada Y1, Y2, Y3. Indikator ini akan menghasilkan sebuah konstruk. Jadi contohnya ada di sini kayak usia, kondisi, harga. Usia, kondisi, dan harga ini dia akan menentukan berapa sih pengukuran atau hasil dari sebuah gengsi mobil atau mobil yang bergengsi itu seperti apa gitu ya. Nah, ini untuk variabel konstruk formatif. Lalu dia pun usia dan kondisi harga ini tidak ada hubungannya. Maksudnya kayak dia ini bergeraknya berbeda gitu loh. Usia ya usia, kondisi, harga ya harga. Mereka bukan variabel yang bukan indikator yang saling berhubungan. Namun ini mereka bekerja sama untuk menentukan hasil dari si ini. Hasil dari gengsi mobil. Selanjutnya, nah variabel untuk indikatornya mereka indikator unik karena mereka berbeda. Tidak dalam satu konsep yang sama. Selanjutnya ada konstruk reflektif. Nah, reflektif ini kebalikannya dari formatif. Kalau reflektif, indikator menyebabkan konstruk. Kalau reflektif, konstruk menyebabkan adanya indikator. Contohnya di sini, intelijensi. Intelijensi ini akan menentukan berapa skor pada mata pelajaran fisika, matematika, dan kimia. Apakah intelijensi mempengaruhi mereka bertiga gitu. Nah, pengukuran ini pun harus saling berkorelasi. Jadi, apakah fisika sama intelijensi ada hubungannya, dengan matematika ada hubungannya, dengan fisika ada hubungannya. Mereka semua ini harus memiliki kesamaan penyebab. Harus harus dasarnya tuh harus berhubungan sama si konstruk ini. Dan indikator ini mereka juga mengindikasikan hal yang sama. Mereka punya konsep yang sama. Di sini mereka konsepnya itu adalah mata pelajaran. Hubungan antara intelijensi dengan mata pelajaran. Lalu mereka ini juga dapat berhubungan dengan variabel lainnya. Lalu ada konstruk unidimensional dan juga multidimensional. Nah, kalau pada konstruk unidimensional, konstruk itu dibentuk oleh indikator-indikator yang bersifat refleksif maupun formatif. Kita kan tadi sebelumnya udah bahas ya, reflektif dan formatif. Nah, kayak ini misalnya ini refleksif dan ini formatif. Ini termasuk konstruk unidimensional. Uni itu berarti satu ya gitu. Nah, kalau multi itu banyak. Jadi konstruk multidimensional adalah konstruk yang dibentuk dari konstruk laten dimensi. Jadi ini adalah konstruk independen ini dependen. Nah, konstruk independen ini dia dibentuk oleh konstruk laten dimensi. Laten itu yang ini, konstruk yang 3 ini. Nah, konstruk laten dimensi ini dibentuk oleh indikator yang ini. Jadi, kalau multi itu dia konstruknya banyak. Beda sama uni. Uni lebih sederhana. Dan kalau konstruk ini, jadi kalau uni itu dibentuknya langsung oleh indikator. Kalau konstruk multidimensional dibentuk oleh konstruk laten dimensi.
Aduh, ini emang kayak agak ribet gitu sebenarnya penjelasannya. Saya pun agak memahaminya kemarin agak lama juga gitu. Nah, terus ini ada analisis konstruk multidimensional. Ada 2 jenjang analisis dalam konstruk multidimensional. Yang pertama ada first order sama second order. First order tuh yang bawah. Nih, ini juga bisa disebut dengan low order ya. Nah, konstruk first order ini tuh dia jadi penjelasannya kayak gini. Konstruk laten dimensi dibentuk dari indikator. Yang ini nih, yang konstruk laten dimensi dibentuk oleh indikator. Sedangkan kalau second order atau high order, ini konstruk independen dibentuk oleh konstruk laten dimensi. Jadi pokoknya kalau second order itu yang atas, dan kalau first order itu yang paling bawah, yang dekat dengan indikator. Nah, pada konstruk multidimensi, konstruk independen diukur melalui dimensi yang masing-masing konstruk dimensi akan diukur melalui indikator-indikatornya. Wah, jadi ini gini. Konstruk independen yang ini dan multidimensinya yang ini. Konstruk dimensinya yang ini. Nah, jadi nanti kita ukur dulu nih. Yang ini tuh konstruk dimensi dengan indikator-indikator. Nah, kalau udah nanti baru kita hubungkan ke konstruk independen diukur. Dan nanti jika udah diukur, maka ada pengujian efek prediksi antara variabel independen dengan dependen. Independen yang ini, dependennya yang ini. Nih, variabel dependen ini termasuk konstruk unidimensional yang diukur melalui indikator-indikatornya. Jadi pertama kita kerjakan ini dulu, first order, baru nanti second order. Nah, ada 4 tipe model konstruk multidimensi. Yang pertama ada reflektif first order dan reflektif second order. Ini sebenarnya kita harus tinggal lihat aja di sininya. Ininya bentuknya reflektif. Di sininya bentuknya reflektif, dan di ini first order ya, yang dekat indikator itu namanya first order. Ini reflektif, dan yang di atasnya second order bentuknya reflektif juga. Yang kedua, ada reflektif first order sama formatif second order. Yang ini yang dekat indikator dia bentuknya reflektif, dan yang atas second ordernya bentuknya itu formatif. Lalu yang ketiga ini formatif first order dan juga reflektif second order. Yang keempat, formatif first order dan formatif second order. Jadi dari bawahnya aja dia formatif dan ke atasnya juga formatif. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi model penelitian. Pembentukan dan pengembangan spesifikasi merupakan hal dasar untuk menentukan desain dan menjawab tujuan penelitian. Spesifikasi model yang tepat yang menjadi jaminan ketepatan kerangka berpikir dan arah penelitian secara umum. Berikut tahapan dalam menentukan spesifikasi model penelitian. Yang ke-1 ada definisikan domain konstruk dengan jelas. Yang kedua, evaluasi konsep dimensionalitas konstruk. Jadi kita mau pakai konsep yang unidimensional atau multidimensional. Tentukan juga set pengukuran untuk merepresentasikan domain konstruk. Perhitungkan hubungan antara konstruk dengan pengukurannya. Spesifikasikan pengukuran dan hubungan struktural yang akan diuji. Yang keempat, tentukan data yang akan digunakan. Nah, jadi ini merupakan hal dasar untuk melakukan penelitian. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.